Gadis itu hanya menggunakan sapu dan berhasil membunuh penembak jitu top dari jarak 1 km. Dia mengikat lensa pada sapu. Lalu dia mengarahkan sapu ke arah penembak jitu dan menembakkan. Mengarahkan dan menembakkan. Ke dalam jangkauan tembakan. Penembak jitu segera menembak. Kemudian gadis itu mengangkat sapu lagi 50 cm. Tindakan ini membuat penembak jitu sedikit bingung. Tapi tanpa banyak berpikir, dia menembakkan tembakan kedua. Akhirnya gadis itu meletakkan sapu di bagian atas pintu. Penembak jitu menembakkan tembakan ketiga. Peluru terbang dari kiri ke kanan. Ke arah diagonal. Berdasarkan jejak lintasan peluru, gadis itu memastikan sudut buta penembak jitu. Dia naik ke lemari es siap melompat dari lemari es. Untuk melompat ke posisi sofa. Untuk menghindari peluru penembak jitu. Namun pada saat itu, penembak jitu sudah bereaksi. Mengetahui niat gadis itu. Dia meminta sopir untuk memajukan posisinya. Sedikit maju ke depan. Apakah kamu berencana untuk melompat dari sana? 1. Gadis itu seharusnya mengambil pistol di bawah sofa. Karena tidak bisa mencapainya. Dia hanya bisa menggulingkan sofa. Hasilnya, dia menemukan di bawah sofa. Ternyata menyembunyikan senapan runduk. Ketika penembak jitu mengganti peluru dan mengarahkan. Gadis itu sudah menembaknya dengan senapan runduk. Gadis yang tenang dalam situasi genting ini bernama Xian. Penampilan cemerlang sebelumnya. Berkat pamannya, Zhenwan. Namun baru-baru ini pamannya tiba-tiba bunuh diri secara misterius. Melihat luka bunuh diri pamannya di lehernya. Dia mulai meragukan bunuh diri pamannya. Polisi menjelaskan padanya. Pihak berwenang melihat luka di lehernya. Juga menyelidiki kemungkinan pembunuhan. Namun dalam rentang waktu kematian. Di dekat rumah pamannya, kamera pengawas. Tidak ada seorang pun yang ditemukan di dalamnya. Dan ahli forensik menentukan berdasarkan kedalaman luka. Dan sudut senjata pembunuh. Juga sesuai dengan kemungkinan bunuh diri. Saat Jiahuan menandatangani pengambilan jenazah. Dia tidak menyadari tatapan polisi yang mencurigakan. Saat dia pergi, dia melihat di lengan paman. Ada rangkaian huruf Inggris di lengan. Artinya adalah membantu pembunuhan. Tapi dia belum sempat memikirkan itu. Yang paling penting sekarang adalah segera mengubur paman dengan tenang. Setelah pemakaman selesai, Jiahuan dan teman kecilnya, Pei Zhengmin, datang ke villa paman. Zhengmin sedang membersihkan kamar mandi. Jejak darah di atas lemari menarik perhatiannya. Setelah dibuka, dia menemukan ponsel kuno. Zhengmin memberikan ponsel kuno itu kepada Jiahuan. Jiahuan menemukan 2 pesan singkat yang mengejutkan. Satu pesan menunjukkan paman menjual pipa air sekali. Dan bisa menghasilkan 70 juta. Berapa kali dia menjual pipa air ini? Pipa air bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Ada satu lagi menunjukkan rekening bank pamannya. Saldo sebesar 18,753 miliar. Dia tahu pamannya hanya berbisnis pipa. Bisnis pipa mana bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Ini terlalu tidak biasa. Mereka berdua segera login. Website paman yang menjual pipa air. Jungmin menemukan melalui teknik pertasan. Sekilas tentang jaringan gelap situs pipa air. Bahasa Inggris di halaman depan sama dengan lengan pamannya. Bahasa Inggrisnya sama persis. Setelah masuk, mereka menemukan bahwa di dark web. Ini adalah situs web yang menjual senjata. Saat Jian masih terkejut, situs menerima pesan. Pesan menunjukkan, kami sudah membayar, mohon kirimkan dengan cepat. Jian membalas bahwa situs web lawan akan segera ditutup. Pinjaman akan dikembalikan. Dia baru saja membalas ketika pesan masuk. Bertanya apakah pamannya benar-benar meninggal. Kemudian datang lagi satu pesan. Mengatakan bahwa Jian akan mati hari ini di sana. Jungmin ketakutan dan segera mematikan layar. Saat Jungmin menyarankan untuk segera melapor, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Orang itu adalah seorang wanita berambut pendek. Mengatakan dirinya adalah guru bahasa Tionghoa di Zhenwan. Di belakangnya, dia masih membawa senjata. Sementara itu, di tangan Xian, ada ponsel lansia. Menerima pesan singkat. Pesan tersebut mengatakan jangan mati di tangan orang lain. Aku sendiri yang akan pergi dan membunuhmu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Pintu besar terbuka, jadi aku masuk. Jika boleh, bolehkah saya masuk dan menunggu Zhenwan? Xian tidak berani membuka pintu. Dia berbohong bahwa pamannya tidak akan pulang hari ini. Biarkan wanita berambut pendek pergi terlebih dahulu. Kemudian pamannya akan menghubunginya lagi. Wanita berambut pendek melihat Xian tidak membuka pintu. Dengan panik, dia mulai berbicara dalam bahasa Tionghoa. Apakah kamu mahasiswa di Universitas Pendidikan Gongshou? Itu keponakan yang sedang belajar, kan? Pamanmu sering memuji kamu cerdas dan cantik. Aku tidak cerdas dan tidak cantik. Aku juga tidak belajar di Universitas Gongjiao. Paman juga tidak mungkin mengatakan hal itu. Apakah kamu benar-benar mengenal paman saya? Wanita berambut pendek menyadari dia terbongkar dan harus mundur terlebih dahulu. Namun saat dia baru saja pergi, Jichan menerima pesan singkat ancaman kematian lagi. Saat itu, Jungmin menemukan sesuatu baru di situs web lagi. Tingkat keanggotaan di situs web adalah Il. Anggota hitam situs web diberikan kode 1 untuk membeli barang.
ditampilkan dalam bentuk kode, yang dapat dibeli dalam bentuk diberikan kode. Hanya anggota yang diberi kode oleh pemilik situs web. Anggota yang diberi kode dapat membeli barang di situs web ini. Namun memiliki kode tidak berarti dapat membeli semua barang di situs web, karena setiap kode memiliki karakteristik yang berbeda. Hanya dapat membeli barang yang sesuai dengan karakteristik kode tersebut. Ada 4 kelompok kode secara keseluruhan. Kode warna merah melambangkan pembunuhan. Menjual semua barang yang dapat digunakan untuk membunuh. Kode warna ungu melambangkan mata-mata. Khusus menjual informasi rahasia. Dan berbagai perangkat penyadap dan kamera tersembunyi. Kode warna kuning melambangkan layanan pasca bencana. Khusus menyediakan layanan penanganan mayat dan menghilangkan jejak. Layanan penegakan hukum. Kode warna hijau adalah tingkat tertinggi. Setiap orang yang mendapatkan kode di website, tidak ada yang diperbolehkan menyerang orang yang memiliki kode warna hijau. Jika ada yang memberontak, jadi semua orang yang mendapat kodenya harus melindungi kode warna hijau. Dan hanya ada 2 orang yang memiliki kode warna hijau. Salah satunya adalah Paman Xian 79 dari Xian. Yang lainnya adalah Xian. Xian sungguh luar biasa. Tiba-tiba suara keras mengganggu dia. Seperti gempa bumi. Keluar dari ruangan dan menemukan halaman villa. Dinding luar semua hancur. Kemudian datang sebuah drone bersenjata terbang mendekat. Menembaki Xian dan Zheng Min tanpa pandang bulu. Beruntung kaca villa tahan peluru. Zheng Min ingin menelepon polisi. Baru menyadari tidak ada sinyal saat itu. Xian memikirkan untuk melarikan diri melalui pintu belakang. Siapa sangka ketika mereka membuka pintu belakang, sebuah drone sudah siap menunggu. Jika bukan karena reaksi cepat Xian dan pintunya tahan peluru, mereka berdua sudah hancur. Kami pikir drone tidak bisa masuk. Ternyata drone mulai menuju kaca anti peluru dan melemparkan bom peledak ke atas. Saat bom meledak, kaca anti peluru hancur berkeping-keping. Xian segera berlari masuk ke dalam ruangan. Zheng Min terkejut oleh tembakan dan terjatuh ke tanah. Dia hanya bisa merangkak maju. Merangkak masuk ke ruangan di depan Xian. Lalu bersembunyi di dalam lemari besi. Drone juga masuk dengan cepat. Setelah mengunci posisi Zheng Min, menembaki lemari dengan penuh. Menemukan lemari itu tahan peluru. Lalu melemparkan bom peledak. Akhirnya pintu lemari hancur. Melihat Zheng Min hampir terkena serangan, Xian tiba-tiba muncul dengan membawa ketapel. Akhirnya menghancurkan drone sepenuhnya. Ternyata semua ini dialami Xian. Semuanya berasal dari seorang pembunuh bernama Sheng Zhu. Dia menawarkan hadiah untuk membunuh Xian. Para pembunuh yang terlibat dalam misi ini sebenarnya adalah bawahan Paman Xian, yaitu orang-orang yang diberi kode oleh situs web pipa. Sepertinya mereka semua telah mengkhianati Paman Xian. Salah satunya adalah seorang pembunuh bernama Emerjin. Dia mengekstrak sebuah kapsul hitam dari lengannya dan melemparkannya ke dalam api. Kapsul hitam ini kemungkinan besar mewakili kode situs web. 2 anak-anak menggunakan pintu besi sebagai perisai untuk menahan serangan drone bersenjata. Setelah drone menembakkan serangkaian tembakan, melemparkan bom peledak ke pintu besi. Melihat kedua anak itu hampir tertembak oleh drone, seorang wanita berambut pendek dari luar rumah menembak. Semua drone tiba-tiba kehilangan kendali. Semua drone kehilangan kendali seketika. Kaki Zheng Min menjadi lemas. Saat dia panik ingin melarikan diri dari sana, wanita berambut pendek menjatuhkannya di tikungan. Dan kemudian menggunakan jam tangannya mengusap lengan Zheng Min. Menemukan kesalahan identifikasi. Siapa kamu? PI Zheng Min, saya teman Xian. Setelah Zheng Min selesai berbicara, wanita berambut pendek memberinya suntikan bius. Saat itu Xian keluar dengan slingshot. Apakah kamu berencana untuk membunuh kami? Sebelum wanita berambut pendek menjawab, Xian menembak wanita berambut pendek terlebih dahulu. Meskipun wanita berambut pendek menghindar tepat waktu, namun wajahnya tergores. Kemudian keduanya mulai berkelahi. Namun Xian sama sekali bukan lawan wanita berambut pendek. Setelah beberapa pukulan, wanita berambut pendek menjatuhkan Xian. Dia juga mengusap lengan Xian dengan jam tangannya. Setelah memastikan Xian adalah keponakan Shen Wan, wanita berambut pendek mengatakan sifat Xian benar-benar bertolak belakang dengan Shen Wan. Terlalu gegabah untuk bertahan hidup dalam situasi seperti ini. Harus berpikir matang seperti Shen Wan. Kemudian bertindak. Saat wanita berambut pendek selesai berbicara dan baru melepaskan Xian, tiba-tiba satu peluru menembus di antara kedua orang itu. Wanita berambut pendek segera menendang. Xian menendang ke area aman. Dia bersembunyi di area aman di depan Xian. Barulah wanita berambut pendek menjelaskan maksudnya. Dia datang untuk melindungi Jian. Di lengan Jian tertanam kode warna hijau. Kecuali pengkhianat. Semua orang yang memiliki kode harus melindungi Jian. Saat itu wanita berambut pendek melemparkan granat asap untuk membingungkan penembak jitu. Penembak jitu segera mengirimkan drone untuk membersihkan asap. Wanita berambut pendek segera menghancurkan drone. Namun asap sudah menghilang saat itu. Penembak jitu sudah bisa melihatnya dengan jelas. Untungnya dia bereaksi cepat. Penembak jitu hanya mengenai lengannya. Dan senjatanya jatuh ke tangan penembak jitu.
Di dalam jangkauan desainnya, Jian ingin mengambil senjata. Tapi bagaimana mungkin penembak jitu membiarkannya berhasil? Tembakan ini membuat Jian gemetar ketakutan. Dia teringat Om Zhen Wan pernah mengatakannya padanya. Semua ruang memiliki sudut mati. Mata manusia tidak mungkin melihat semua tempat. Dia segera mencari sudut mati di rumah. Harus memastikan sudut mati. Pertama-tama harus tahu posisi penembak jitu. Dia mengikat lensa pada sapu. Lalu mengarahkan ke penembak jitu. Dalam jangkauan tembakan Fang. Penembak jitu segera menembak. Kemudian dia mengangkat sapu 50 cm lagi. Penembak jitu menembak lagi. Akhirnya dia meletakkan sapu di atas pintu. Penembak jitu menembak lagi. Menyentuh gambar di dinding. Berdasarkan jejak lintasan peluru, Jian memastikan sudut pandang mati penembak jitu. Dia naik ke lemari es siap melompat dari sana. Melompat ke posisi sofa. Untuk menghindari peluru penembak jitu. Namun pada saat itu penembak jitu sudah bereaksi. Lalu mengambil senapan runduk dan menembakkan ke arah penembak jitu. Dia meminta sopir untuk memindahkan posisinya. Bergerak sedikit ke depan. Awalnya Xian ingin mengambil pistol di bawah sofa. Tapi tidak bisa mencapainya. Dia hanya bisa menendang sofa. Akhirnya menemukan bahwa di bawah sofa tersembunyi sebuah senapan runduk. Dengan sedikit petunjuk dari wanita berambut pendek, Xian mengisi peluru ke senapan runduk. Mengambil senapan runduk dan menembakkan peluru ke arah penembak runduk. Melihat wanita itu, ternyata dia adalah keponakan Zhen Wan. Wanita berambut pendek merasa hanya Zhen Wan yang bisa memikirkannya. Menyembunyikan senapan runduk di bawah sofa. Tidak heran dia adalah kakak. Kakak. Tiba-tiba seorang pembunuh dengan kapak besar menerobos masuk. Wanita berambut pendek memberinya headshot emas. Saat ini sekelompok pembunuh telah mengelilingi villa. Wanita berambut pendek memberitahu Xian bahwa dia akan bertanggung jawab untuk melindungi. Meminta Xian segera pergi ke gudang Zhen Wan. Begitu suara berhenti, pembunuh di luar mulai menembak dan menyerang. Xian dan Jungmin segera pergi. Pintu besi menuju ke arah gudang. Tetapi ditemukan oleh penembak jitu. Dia segera memberitahu pembunuh di lokasi. Sementara itu, tembakan mengarah ke pintu besi. Saat penembak jitu fokus pada Jian, wanita berambut pendek mengarahkan senjata sniper kepadanya. Kamu tidak bisa lari lagi. Sang penembak jitu beruntung kali ini. Peluru meluncur dan menewaskan sopir di dalam mobil. Pada saat itu, Jian juga memanfaatkan kesempatan saat penembak jitu untuk masuk ke gudang. Namun para pembunuh di lokasi sudah mulai menyerang dari pintu depan gudang. Wanita berambut pendek juga masuk. Dia menutup pintu gulung, memberi isyarat kepada Jian untuk membuka brankas di samping. Namun dia mencoba tanggal ulang tahun paman dan dirinya sendiri. Dan menemukan semuanya salah. Saat yang genting, Jian teringat pamannya selalu menekankan bahwa dia harus mengingat nomor induknya sendiri. Kemudian mencoba memasukkan nomor mahasiswanya. Dan ternyata membuka brankas. Namun tidak ada apa-apa di dalam brankas. Langsung setelah daerah tempatnya berada, mulai turun seperti lift. Tidak disangka di bawahnya adalah kota. Gudang situs jual beli senjata ilegal. Para pembunuh segera waspada. Dalam sekejap, wanita berambut pendek menghilang lagi di tempat asalnya. Gerakan ringan membuat para pembunuh bingung. Saat itu, wanita berambut pendek sudah berada di tempat tinggi. Dia mengarahkan senapan runduk ke arah para pembunuh. Satu tembakan satu kepala meledak. Salah satu pembunuh melalui kacamata malam menemukan posisi wanita berambut pendek. Pusat lantai 2. Namun wanita berambut pendek sudah pindah posisi. Saat para pembunuh berkumpul ke arah suara senjata, wanita berambut pendek sudah bersembunyi di atas. Di atas salah satu pembunuh. Ketika para pembunuh menyadari, wanita berambut pendek menghilang lagi. Kemudian wanita berambut pendek muncul di belakang para pembunuh. Sebuah pukulan langsung ke tenggorokannya. Pembunuh menyadari langit-langit gudang telah ditembus. Sinar matahari masuk. Mereka semua mulai menembak ke langit-langit. Gudang yang gelap seketika menjadi terang. Posisi wanita berambut pendek juga terbongkar. Namun dia tidak panik sedikit pun. Hanya tersisa satu orang, yaitu Tuan Jin.
Tuan Jin melihat peluru habis. Langsung berhadapan dengan wanita berambut pendek. Dalam hal kekuatan, wanita berambut pendek lebih unggul. Masih ada perbedaan dengan Mr. Kim. Namun pisau belati wanita berambut pendek sangat efektif. Tuan Jin merasa kurang mampu dan menggunakan mulutnya. Melihat wanita berambut pendek hampir ditikam oleh Tuan Jin. Tiba-tiba wajah Tuan Jin menjadi gelap. Ternyata pisau wanita berambut pendek beracun. Saat-saat krusial, racun mulai bekerja. Akhirnya Tuan Jin mati karena racun. Wanita berambut pendek dengan baik hati menutup matanya. Tuan Jin tidak akan pergi sebelum menyelesaikan urusannya. Namun pada saat itu, bahaya belum berakhir. Masih ada banyak pembunuh yang siap bertindak. Mereka juga menyiapkan senjata canggih. Wanita berambut pendek sekarang membutuhkan persediaan senjata dan obat-obatan dengan mendesak. Namun sekarang Xian yang bisa memberikan persediaan ini kepada wanita berambut pendek. Mengalami masalah. Xian tiba di gudang pamannya. Bertemu dengan seorang pria yang mengenakan penutup kepala. Dia melemparkan borgol dan meminta Xian untuk memasangkannya pada Zheng Min. Xian mengambil borgol dan berpura-pura memasangkannya pada Zheng Min. Kemudian dia menendang Zheng Min untuk mengalihkan perhatian pria itu. Langsung menghadap pria dengan serangkaian gerakan. Akhirnya, dia mencekik leher pria itu sampai pingsan. Kemudian mengikatnya. Namun ketika Xian melihat kamera pengawas, dia jadi gelisah. Karena dia menyadari bahwa dimanapun dia tinggal, semuanya dipasangi kamera tersembunyi. Bahkan di kamar mandi dan toilet. Dia mengancam pria dengan senjata dan bertanya siapa sebenarnya dia. Mengapa dia diam-diam memantau dirinya. Namun pria itu sekarang hanya mengatakan bahwa wanita berambut pendek kehabisan peluru. Di belakang akan ada lebih banyak pembunuh. Ingin menghentikan mereka. Wanita berambut pendek tidak boleh mati. Harus segera memberikan senjata dan obat kepada wanita berambut pendek. Saat dia hendak menjelaskan siapa dirinya, Jung Min tiba-tiba menutup mulutnya agar tidak bisa berbicara. Juga mengatakan sekarang harus segera menguasai Ji. Sistem belanja senjata Paman An. Agar bisa mengetahui informasi lebih lanjut tentang Jian Paman An. Setelah berbicara, dia langsung menuju ruang mesin. Merasa kagum bahwa sistem belanja memiliki server yang begitu kuat. Tidak disangka pada saat itu pria itu membuka sendiri gemboknya. Dia mengingatkan Jian untuk tidak percaya pada Jung Min sama sekali. Setelah berkata, dia langsung melarikan diri. Jian mengikuti dengan erat. Namun tidak lama kemudian dia kehilangan jejak. Dalam sekejap dia muncul di belakang Jian. Dia masih memegang suntikan di tangannya. Untungnya Jian bereaksi cepat. Dia menendang pria itu menjauh. Pria itu menyadari rencananya gagal dan segera berlari. Jian mengejar dengan cepat. Naik ke atas. Tidak disangka kali ini Jian terjebak dalam perangkap pria. Terjatuh ke dalam lorong gelap. Pria segera mengurungnya di dalam. Kemudian dia mematikan lampu gudang. Memakai kacamata malam. Setelah menemukan Jung Min, diam-diam mengejutkan Jung Min dengan pistol setrum. Lalu mengendalikan Jung Min. Kemudian dia menghubungkan sistem pemantauan di lorong gelap. Meminta Jian membuka laci kedua di sebelah kanan. Jian mengeluarkan sebuah buku dari dalamnya. Panduan transfer sistem belanja senjata. Di atasnya tertulis jika pemilik sistem belanja senjata tidak lagi ada pemilik sistem, maka sistem belanja senjata akan diwariskan kepada keponakan Xian dari Zhenwan. Tentu saja juga bisa menolak warisan. Poin terpenting dalam panduan transfer adalah sebagai karyawan sistem belanja senjata. Selama itu adalah perintah pemilik sistem belanja senjata. Karyawan harus patuh. Dan pria itu adalah salah satu karyawan. Xian memilih untuk mewarisi. Setelah mewarisi, dia memerintahkan pria itu untuk membiarkannya pergi. Setelah keluar, dia merebut senjata pria itu. Memaksa pria melepaskan Jung Min. Tapi pria itu mengatakan dia akan patuh pada segala hal. Kecuali ini tidak bisa. Karena kematian Jin Wan terkait dengan Jung Min. Tapi Jian sama sekali tidak mendengarkan. Lebih baik memaksa pria melepaskan Jung Min. Setelah Jung Min melepaskan dirinya, dia langsung menyerang pria itu. Saat dia akan menyerang, Jian mengarahkan senjatanya ke Jung Min. Jung Min meminta Jian untuk tidak tertipu oleh pria itu. Mengatakan dia hampir saja mati tertembak bersama Jian. Apakah kamu percaya pada perkataan orang ini? Saya membantu mengurus pemakaman pamanmu. Tapi dia mengatakan saya yang membunuh pamanmu. Pasti kamu ingin menghilangkan bukti selama pemakaman. Saya juga memberikan ponsel pamannya setelah menemukannya. Karena barang itu, semua ini menjadi kacau. Hampir saja membuat saya mati. An, dia yang bermasalah. Tidakkah kamu merasa aneh? Diam. Kamu yang aneh bahkan menggunakan kamera tersembunyi. Saya pernah melihat tubuh Jian secara diam-diam. Bukan, pamanmu. Dia pasti bukan orang yang akan bunuh diri. Pria itu meminta Jian untuk membuka di komputer. Di dalam folder 0404, dia akan tahu kebenaran dari video itu. Jung Min malah mengatakan bahwa pria itu di dalam folder telah menyuntikkan virus. Membuka kemungkinan membuka pintu di sini. Sehingga membuka jalan bagi pembunuh masuk. Jadi pria itu terus mendorong Jian untuk membuka. Sementara Jung Min dengan keras mencoba meyakinkan Jian untuk tidak membuka. Saat Jian bersiap untuk membuka,
Jungmin tiba-tiba membicarakan dirinya dan kenangan Xian waktu kecil. Untuk mengalihkan perhatian Jian, Xian melihat wanita berambut pendek di rekaman pengawasan, lalu mengambil pistol, memaksa pria itu untuk memberikan persediaan senjata dan obat-obatan kepada wanita berambut pendek. Pria itu sangat patuh. Sebelum pergi, dia meletakkan kacamatanya di atas meja, mengatakan itu sebagai hadiah untuk Jian. Dia juga bertanya pada Xian untuk tidak pergi keluar gudang, apapun yang terjadi. Setelah pria itu pergi, memeluk Xian erat, dia memanfaatkan Xian yang tidak waspada. Xian disuntik obat bius. Xian segera pingsan karena obat bius. Dia jatuh tepat di samping kacamata yang diberikan pria padanya. Melalui kacamata, dia melihat Xian. Ada titik merah di dadanya. Siapa sebenarnya kamu? Pembunuh memaksa dua anak laki-laki untuk membongkar alamat IP situs web ilegal. Orang yang membongkar terlebih dahulu yang bisa selamat. Xian, si jenius, dengan cepat membongkar. Si bodoh ketakutan dan meminta waktu tambahan. Aku hampir berhasil, aku. Xian melihat adegan ini. Dia menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Apakah kalian akan menangani mayat ini? Pada saat itu, dia merasa agak aneh. Kemudian pembunuh meminta dia membongkar Shenwan. Bantuan untuk akun dan sandi situs pembunuhan. Gudang pipa di Shenwan sedang mencari karyawan. Berdasarkan Shenwan. Xian berdasarkan Shenwan. Informasi lowongan pekerjaan ditemukan. Namun setelah dia datang, dia tidak bisa menemukan kesempatan. Pada hari terakhir batas waktu yang diberikan oleh pembunuh, Shenwan dengan sukarela meminta bantuannya untuk memperbaiki komputer. Dia memanfaatkan saat Shenwan tidak ada. Dia menyuntikkan virus ke komputer Shenwan. Komputernya terinfeksi virus. Namun dia tidak menyadari. Semua kata dan tindakannya terekam dan dimonitor. Setelah dia kembali, Shenwan masuk ke situs web bantuan pembunuhan. Dia juga menularkan virus tersebut. Mendapatkan username dan password Shenwan. Namun setelah menyelesaikan misi, pembunuh ingin membunuhnya untuk diam. Ternyata Zheng Min menyimpan kartu asnya sendiri. Dia memperingatkan pembunuh bahwa jika mereka membunuhnya, maka situs web bantuan pembunuhan akan direset. Hanya dia yang bisa mengembalikannya. Namun pembunuh sama sekali tidak percaya. Mereka langsung memerintahkan untuk membunuh Zheng Min. Zheng Min ketakutan berkata dia cerdas dan berguna. Menyelamatkan hidupnya pasti akan berguna suatu hari nanti. Keberhasilan itu membuatnya tertawa gembira. Zheng Shenwan, atau senjata-senjata itu. Aku punya rencana yang sangat bagus. Pembunuh itu akhirnya membiarkannya hidup. Tapi saat rencananya baru dilaksanakan, Shenwan langsung menggantungnya. Zheng Min memalsukan rekaman penculikan Xian. Tapi begitu Shenwan mendengar rekaman itu, dia tahu itu palsu. Karena dia telah berjanji dengan Xian. Jika Xian benar-benar membutuhkan pertolongan, dia akan berteriak 3 kali Zheng Shenwan. Namun dalam rekaman palsu itu tidak ada. Namun Shenwan tetap menyetujuinya. Permintaan dari Babylon. Namun yang tak terduga adalah, setelah Shenwan melepaskan Zheng Min, dia langsung bunuh diri di kamar mandi. Zheng Min merasa mual setelah melihatnya. Namun segera setelah itu, dia tertawa gila atas rencananya sendiri. Keberhasilan itu tergelak dengan gembira. Sesuai dengan petunjuk dari Babylon. Dia kemudian menculik keponakan Shenwan, Xian. Menurut keinginan Babylon sekarang, seharusnya Xian dibunuh. Namun sebelum itu, dia ingin agar Xian mengerti mati. Maka dia membuka file 0404. Dia memutar video di dalamnya untuk Xian melihat. Video tersebut merekam bagaimana Shenwan bunuh diri. Namun video tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dia kemudian mengeluarkan sebuah pena rekaman lagi. Lihatlah bagaimana aku mengirim pamannya pergi. Setelah itu, dia memutar video tersebut untuk Xian. Xian sama sekali tidak bisa menerimanya setelah melihat. Dia hampir gila marah. Zheng Min masih mengejek di samping. Shenwan yang berada di puncak rantai makanan. Malah bunuh diri karena trik kecil seperti ini. Sungguh memilukan. Saat itu, Xian malah tersenyum. Dia mengingatkan Zheng Min. Bubble pasti tidak akan membiarkannya. Begitu dia keluar dari sini, pasti akan membunuhnya. Untuk bertahan hidup, hanya bisa berdiri di pihaknya sendiri. Xian tidak berhasil meyakinkan Zheng Min dan malah memprovokasinya. Kamu hanya diintimidasi oleh Bubble dengan senjata di kepalamu. Penakut yang membawamu ke sini. Apa yang kamu katakan, wanita bisu ini? Hanya orang yang tidak berani. Menggonggong seperti anjing yang hina secara berkelompok. Seperti kumpulan pecundang di atas dan kamu. Sangat marah, Zheng Min mengambil senjata untuk menembak Xian. Namun, dia ditendang oleh gadis. Xian memanfaatkan kesempatan untuk menjepit kepala Zheng Min dengan kedua kakinya. Lalu dia menggigit telinga Zheng Min dengan kuat. Setelah pertarungan singkat, Xian berhasil menciptakan waktu untuk melarikan diri. Dia berlari ke area senjata untuk mengambil senjata. Namun pintu besi terkunci.
Dia tidak bisa mencapai senjata di dalam. Saat itu, Zhang Min menggenggam pistol, menembakinya dengan cepat. Dia ketakutan dan segera mencari tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba dia teringat omnya pernah mengatakan padanya, bahwa saat menghadapi krisis, dia harus memanfaatkan segala kondisi di sekitarnya untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Maka dia mengambil sebuah ember cairan pelumas, tuangkan cairan ke lantai. Jung Min benar-benar terjebak saat dia mencari keamanan di sekitar. Jian menghajar Jung Min dengan keras. Saat di ambang kematian, Jung Min masih terus berbicara. Jian langsung menendangnya hingga pingsan. Saat Jian tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia menemukan pesan dari paman dalam panduan transisi situs pembunuhan. Menemukan pesan yang ditinggalkan oleh paman untuknya. Paman memberinya dua pilihan. Salah satunya adalah melarikan diri melalui pintu belakang bawah tanah. Paman sudah menyiapkan identitas baru untuknya, dan uang yang tidak akan pernah habis seumur hidup. Setelah keluar, dia bisa menggunakan identitas baru untuk hidup dengan aman. Pilihan lainnya adalah bersama dengan orang-orang yang bertarung untuk melindunginya. Bertempur bersama dan melewati kesulitan bersama. Jian terjebak dalam dilema. Bagaimana dia akan memilih? Pada saat itu, sekelompok pembunuh siap untuk bertindak. Mereka juga membawa anjing mekanik canggih. Anjing ini benar-benar hebat. Bisa melompat dari ketinggian 100 meter dan mendarat dengan mulus. Kecepatan berlari seperti ceetah. Pada saat ini, melindungi kecerdasan dan keamanan. Sedang bersiap untuk pertempuran berikutnya. Pria di sebelahnya mengendalikan sistem. Mulai menutup pintu rol anti peluru di villa. Namun segera ditemukan oleh para pembunuh yang sedang mendekat. Mereka segera meningkatkan kecepatan. Pada saat itu, anjing robot sudah masuk ke villa. Kecepatannya sangat lincah. Min Hui bahkan tidak bisa mengenai anjing robot ini meskipun menembak beberapa kali. Melihat para pembunuh sudah berada di luar villa. Pintu rol di luar belum tertutup. Min Hui hanya bisa bersembunyi di belakang pintu rol paling dalam. Saat pintu hampir tertutup, anjing robot masih mencoba melompat masuk. Min Hui dengan cepat menyemprotkan sesuatu untuk mengusirnya. Tidak disangka anjing robot ini benar-benar tahan banting. Tidak hanya tidak apa-apa setelah disemprot. Namun ketika mereka masuk, anjing robot ini juga ikut masuk. Mereka akan dikurung mati di dalam villa. Mereka bersama. Anjing robot menemukan dengan pencitraan thermal. Min Hui berada di belakang pintu gulung. Lalu ia berdiri tegak. Ia membuat lubang dengan bor listrik di pintu gulung. Lalu melepaskan gas beracun ke dalam. Min Hui segera memakai masker gas. Setelah siap, dia meminta pria itu membuka pintu gulung. Sekarang, anjing robot ini sekarang rusak total. Ketika para pembunuh belum sadar, Min Hui melemparkan granat kilat. Segera Min Hui meloncat keluar, dan memulai pembantaian besar-besaran. Dengan gerakan lincah dan tembakannya yang tepat, dia membunuh satu demi satu. Namun saat dia menggunakan senjata untuk menahan peluru, satu peluru menembus perutnya. Dia dengan cepat menjatuhkan seorang pembunuh. Mengeluarkan pistol dari tubuh pembunuh. Pistolnya berhasil membunuh 3 pembunuh lagi. Saat hampir tidak bisa bertahan lagi, Xian membawa perisai anti ledakan untuk memberikan bantuan. Pria itu menembak sembarangan dengan pistolnya. Langsung mengosongkan magazin dengan satu tembakan. Min Hui segera bersembunyi di belakang pintu gulung. Saat pembunuh bersiap menembak 3 orang itu, Xian langsung melemparkan 2 granat ke depan pembunuh. Berbahaya. Namun pembunuh itu tidak mati tertembak. Langsung menembak Min Hui 2 kali. Lalu menarik rambut Xian. Menariknya keluar. Pria itu keluar dan berkelahi habis-habisan dengan pembunuh. Namun dia terlalu lemah. Pembunuh malas untuk membunuhnya. Langsung tersungkur dan tidak bisa bangkit. Xian juga berusaha keras melawan pembunuh. Namun bagaimana mungkin dia bisa melawan pembunuh? Setelah beberapa putaran, dia juga tersungkur dan tidak bisa bangkit. Sang pembunuh melihat kecantikan tak tertandingi dirinya. Diledakkan granat, tubuhnya hancur. Saat hampir mulai bertindak, orang yang menyelamatkan Xian adalah guru yang mengajarkan kungfu kepadanya. Tiba-tiba seseorang menusuknya dari belakang. Tidak ada waktu lagi. Bersiaplah. Qin Shou akan datang. Qin Shou, orang yang membunuh orang tuamu. Gadis kecil sendirian di rumah. Di luar pintu, seorang pembunuh sedang membuka pintu dengan paksa. Pembunuh dengan cepat membuka pintu. Hampir saja masuk untuk membunuh gadis Xian. Tiba-tiba datang seorang pria tampan menarik pembunuh keluar. Kemudian terdengar suara pukulan dan jeritan di luar pintu. Suara pukulan dan jeritan. Setelah hening, pria tampan masuk. Dia menyuruh Xian bersembunyi di dalam kamar dan jangan keluar sama sekali. Tak lama kemudian datang seorang pembunuh lagi. Xian di dalam kamar mendengar suara tembakan dan jeritan di ruang tamu. Suara tembakan dan jeritan berulang kali. Dia diam-diam membuka sedikit pintu. Dan melihat pembunuh memotong tangan pria tampan. Dia segera menutup pintu karena ketakutan. Ingin mencari tempat untuk bersembunyi.
Kemudian pembunuh masuk ke dalam ruangan. Mereka tidak melihat bahwa Xian pertama kali memeriksa bawah tempat tidur. Namun Xian tidak berada di sini. Pembunuh menggeledah lemari pakaian lagi tapi tidak menemukan. Mereka mengira Xian bisa lolos. Namun jendela yang terbuka menarik perhatian pembunuh. Pembunuh segera berlari ke sisi jendela. Benar-benar menemukan Xian. Xian dengan gigih memegang pipa air. Pembunuh melihat penampilan Xian. Dengan tulus memuji Xian sebagai bakat. Dia ingin meraih Xian ke atas. Namun Xian tidak bodoh. Dia tahu ada sofa di bawah sana. Maka dengan tegas melepaskan pegangannya. Dengan bantuan sofa, Xian mendarat tanpa cedera sedikit pun. Setelah bangkit, dia berlari sekuat tenaga. Namun dalam kepanikan, dia ditabrak oleh sebuah van. Namun ini juga sementara menyelamatkan nyawanya. Karena pembunuh belum berani membunuh di jalanan. Xian dilarikan ke rumah sakit dengan darurat. Adegan pembunuhan Xiao Shuai pada siang hari. Xian mengalami trauma psikologis. Dia terbangun dari mimpi buruk. Saat itu, pembunuh sudah menemukan kamar Xian. Namun ketika pembunuh tiba di kamar dan bersiap untuk bertindak, barulah dia menyadari Xian tidak ada di tempat tidur. Xian memanfaatkan kesempatan ketika pembunuh lengah. Dia sudah melarikan diri dari kamar. Namun dia tetap ditemukan jejaknya oleh pembunuh. Akhirnya, Xian tak punya tempat untuk melarikan diri. Dia masuk ke ruang jenazah. Tanpa pilihan, dia hanya bisa bersembunyi di lemari mayat untuk mengambil risiko. Pembunuh dengan cepat mengikuti ke ruang jenazah. Xian di dalam lemari mayat menemukan di sebelahnya. Mayatnya adalah ibunya sendiri. Pembunuh mengikuti ke kiri. Mengevaluasi suhu tinggi di lemari mayat sebelah kiri. Xian pasti baru saja bersembunyi di lemari mayat sebelah kiri. Saat dia bersiap untuk membuka pintu lemari mayat, tiba-tiba ada suara di belakang. Setelah melihat dengan seksama, dia menyadari itu adalah orangnya sendiri. Namun, tiba-tiba di belakang orang itu muncul sebatang pistol. Kemudian terdengar suara tembakan. Setelah keheningan, lemari mayat Xian dibuka. Itu adalah paman Xian, Zhen Wan. Xian berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, Zhen Wan membawa Xian ke sebuah villa terpencil, agar Xian bisa mandiri. Dia menetapkan aturan untuk Xian, yaitu, lakukan sendiri urusanmu. Meskipun terlihat acuh tak acuh dan keras terhadap Xian, namun, dia sangat menyayangi keponakan ini di dalam hatinya. Setiap malam larut, dia merasa sangat menyesal, karena dia tahu keluarga Xian hancur. Semua disalahkan padanya, karena identitasnya yang khusus. Dia meninggalkan rumah selama 8 tahun tanpa kabar. Beberapa waktu yang lalu, pada hari kedua pulang ke rumah, ibunya meninggal dunia. Saat itu, dia merasa kematian ibunya pasti ada yang mencurigakan. Dia meminta otopsi. Namun, dia dihadapi dengan penolakan dan kritik dari kakaknya. Tidak mengherankan bahwa kematian ibunya tidak semudah itu. Setelah dia membawa Jihan pulang, seorang pembunuh datang dan membunuh kakak iparnya. Jihan juga kehilangan 3 anggota keluarganya secara beruntun. Dan dengan kejaran pembunuh, dia mengalami gangguan bicara yang langka. Beruntung ada seorang teman laki-laki bernama Bai Jungmin, yang selalu melindunginya. Kondisi Jihan menarik perhatian guru di sekolah. Guru menyarankan Zhen Wan untuk membawa Jihan menerima perawatan gangguan bicara. Namun Zhen Wan tahu bahwa hanya Jihan sendiri yang bisa mengatasi dirinya sendiri. Untuk benar-benar menjadi kuat. Jadi dia mencoba segala cara. Memaksa Jihan untuk berbicara. Selama Jihan tidak mau berbicara dengannya, dia akan tetap mengabaikan Jihan. Hari itu, Jihan dikurung di sebuah ruangan gelap. Sampai malam, Zhen Wan pun tidak menemukannya. Lingkungan gelap ruangan itu membuatnya mengalami halusinasi. Halusinasinya sama seperti mimpi buruk sebelumnya. Dia terus-menerus mengetuk pintu dengan ketakutan. Rasa takut yang ekstrim akhirnya memuncak. Sistem bahasa Xian. Zhen Wan. Zhen Wan. Itu adalah suaranya. Membuat Zhen Wan yang sangat gelisah menemukannya. Mengapa kamu baru datang sekarang? Kamu bilang akan segera kembali. Mengapa baru datang sekarang? Mengapa? Maaf datang terlambat. Zheng Xian. Prajurit ingin membunuh secara sah 2 warga sipil yang tak bersenjata. Dia melemparkan pisau kecil itu. Warga sipil bodoh itu benar-benar mengambil pisau itu. Sekarang kalian bersenjata. Sementara aku tak bersenjata. Qin Shou membiarkan warga sipil melawannya sendiri. Dia hanya menggenggam rambut warga sipil itu. Warga sipil itu benar-benar melawan Qin Shou. Akhirnya dalam satu putaran Qin Shou menusuknya hingga mati. Namun Qin Shou merasa itu kurang menantang. Langsung memotong dari dada ke bawah. Warga sipil lainnya juga ketakutan. Melihat ada senjata di sebelahnya, dia segera mengambilnya. Belum sempat dia menembak. Bawahan Qin Shou langsung meledakkan kepalanya dengan pisau lempar. Sejak itu, Qin Shou terlibat dalam pembantaian orang tak bersalah. Dan tidak bisa dihentikan. Setiap kali menjalankan misi, dia akan sembarangan. Membunuh semua warga sipil tak bersalah. Dalam misi kali ini, ada seorang rekan yang tidak tahu. Menemukan tindakannya. Maka dia memerintahkan bawahannya untuk membunuh rekan tersebut untuk merahasiakan.
Atasan Qin Shou, Zhen Wan, tiba di lokasi. Namun, Sheng Su mengatakan bahwa warga sipil dan rekan ditembak oleh pemberontak. Namun, Zhen Wan melihat kaliber peluru di luka rekan dan menyadari bahwa Sheng Su sedang berbohong. Pada saat itu, seorang bocah laki-laki masuk dengan membawa senjata. Zhen Wan melihat bahwa senjata anak itu tidak memiliki magazin. Maka dia bersiap-siap untuk menghentikan orang lain menembak terburu-buru. Namun sebelum dia sempat berbicara, Qin Shou langsung menembak bocah laki-laki itu. Dengan cepat, berita bahwa warga sipil lokal dibunuh oleh mereka menyebar. Qin Shou didakwa di pengadilan militer. Di pengadilan, Sang Su terus memberikan kesaksian palsu untuk Qin Shou. Perusahaan tidak boleh kehilangan Qin Shou, panglima besar ini, dan juga membunuh rekan-rekan mereka. Jaksa meminta Zheng Wan untuk bersaksi. Zheng Wan seharusnya bersaksi di pengadilan untuk mengungkap kejahatan Qin Shou. Namun sebelum sidang dimulai, Kapten sudah menemuinya. Kapten mengatakan bahwa Zheng Wan dan Qin Shou sangat penting bagi perusahaan, dan kita harus mengandalkan keduanya untuk menghasilkan lebih banyak uang bagi perusahaan. Namun ia menetapkan syarat bahwa Qin Shou tidak boleh terlibat dalam tugasnya di masa depan. Atas permohonan Kapten, akhirnya, Zheng Wan setuju. Namun dia menyarankan bahwa ketika dia menjalankan misi sendiri di masa depan, tidak boleh melibatkan Qin Shou. Akhirnya, dengan janji dari Kapten, dia memberikan kesaksian palsu untuk Qin Shou di pengadilan, sehingga Qin Shou dibebaskan tanpa tuduhan. Namun tidak lama kemudian, Kapten mengingkari janjinya. Perusahaan mendapat tugas yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan misi. Mereka harus membawa Qin Shou. Kapten sekali lagi berjanji, ini pasti menjadi kali terakhir Zheng Wan bekerja sama dengan Qin Shou. Perusahaan bersikeras untuk melakukannya, Zheng Wan tidak ada pilihan lain selain menyetujuinya. Kapten menyuruh untuk menangkap target hidup-hidup, dan mengingatkan Zhen Wan untuk menjaga Qin Shou dengan baik. Jangan biarkan Qin Shou membunuh target. Saat melakukan misi, Zhen Wan memperingatkan Qin Shou untuk mengikuti rencana pertempuran. Tidak boleh membunuh orang tak berdosa lagi. Tapi Qin Shou sama sekali tidak peduli. Kembali, aku belum selesai berbicara. Meskipun dia berada di depan Zhen Wan, tapi Zhen Wan bicara tentang satu hal. Dia malah membicarakan hal lain dengan Zhen Wan. Mereka sama sekali tidak sejalan. Aku meminta kamu untuk menyetujuiku. Meskipun dia setuju secara verbal, tapi bagi seorang binatang, tidak membunuh orang tak berdosa adalah tidak mungkin. Tidak mungkin tidak membunuh orang tak berdosa. Para tentara menerima misi untuk menyelamatkan gadis yang tersesat di dalam sel. Namun dia langsung melemparkan granat ke dalam sel. Suara ledakan menarik perhatian Zhen Wan, sang pemimpin tim. Pada saat itu, sel sudah. Qin Shou dengan begitu sadisnya menikmati karyanya sendiri. Ketika Cheng Wan tiba dan melihat pemandangan di depannya, bertanya apakah itu dilakukan oleh Qin Shou. Saat itu, Qin Shou justru bersiap untuk mengeluarkan pistol. Zhen Wan melihat situasi dan segera mengarahkan senjatanya ke arah Qin Shou. Kedua belah pihak siap bertempur. Terlihat pertempuran akan segera pecah. Namun Qin Shou malah menempatkan kepalanya di depan laras senjata Zhen Wan. Dia yakin Zhen Wan tidak akan berani menembak. Dia menarik pelatuk. Setelah disarankan oleh Sheng Su, kedua belah pihak akhirnya meletakkan senjata. Zhen Wan mengatakan akan melaporkan kejadian ini secara jujur kepada perusahaan, dan memberitahu rekan-rekannya. Setelah memasang bom di seluruh gedung, mereka mundur. Namun saat Zhen Wan sedang memasang bom di salah satu ruangan, dia menyadari masih ada orang hidup di dalamnya. Dia menyadari masih ada orang hidup di ruangan itu. Maka dia mengangkat senjata perlahan-lahan mendekat ke lemari yang kemungkinan besar menyembunyikan orang. Tiba-tiba seorang wanita muncul dengan membawa pisau. Kamu ingin membunuhku? Jadi cepatlah bertindak. Meskipun dia membawa pisau, namun Zhen Wan tidak membunuhnya. Namun dia dengan penuh perhatian membantunya mengenakan mantel. Siapa kamu? Ketika bom terpasang dan tim sudah siap, Zhen Wan meminta rekan-rekannya untuk pergi terlebih dahulu. Dia kemudian menyusul, dan mengatur agar rekan-rekannya menjaga Qin Shou. Dia akan segera membawa Qin Shou ke tim pengawas setelah kembali. Setelah rekan-rekan pergi terlebih dahulu, Zhen Wan segera masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan wanita. Kamu ingin hidup? Aku akan membawamu keluar. Namun Zhen Wan baru saja keluar dan bertemu dengan Qin Shou. Apakah kamu ingin bersenang-senang sendirian? Zhen Wan mengelabui dengan 2 tembakan. Segera bawa wanita itu kabur. Qin Shou melihat 2 orang itu melarikan diri. Dia tersenyum dengan ekspresi aneh. Dia sangat menikmati sensasi berburu seperti ini. Namun segera wajahnya menjadi dingin. Dia langsung turun dari tangga lantai atas dan menghadang Zhen Wan, lalu menembakkan 1 peluru ke rompi anti peluru Zhen Wan. Zhen Wan tidak peduli dengan rasa sakit dan membawa wanita melarikan diri dari tempat lain. Lari cepat. Setelah wanita itu lari, Qin Shou segera mengejarnya. Dia memberitahu Zhen Wan. Dia menjadi tentara bayaran karena suka membunuh orang.
Dengan cara ini, dia tidak hanya menikmati tetapi juga bisa menghasilkan uang. Dia meminta Zhen Wan untuk tidak memaksakan diri untuk mematuhi aturan yang membosankan ini. Aturan membosankan yang melibatkan melukai warga sipil yang tak bersalah. Dia bahkan mengatakan bahwa Zhen Wan dan dia sama. Keduanya hanya peduli tentang uang dan membunuh. Jangan berpura-pura menjadi pahlawan. Dengan begitu, dia hanya akan merasa jijik. Selanjutnya, dia mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Jika memungkinkan, saya ingin membunuh semuanya, tanpa memandang siapa lawan atau siapa saya. Setelah berkata begitu, keduanya mulai bertarung. Kedua belah pihak sama kuatnya. Setelah beberapa putaran, Zhen Wan sedikit unggul. Dia menusukkan pisau ke bahu Qin Shou. Namun, Qin Shou sangat kuat. Dia langsung mengangkat tangan Zhen Wan yang sedang bersiap. Dalam pertarungan, Zhen Wan mulai kalah. Bahkan, Qin Shou berhasil merebut pisau tersebut. Qin Shou melemparkan pisau ke Zhen Wan. Kamu hanya punya keahlian sekecil ini. Qin Shou jelas-jelas ingin menunggu. Bermain cukup, lalu membunuh Zhen Wan. Saat dia kehilangan minat untuk bersiap. Ketika dia dengan kejam membunuh Zhen Wan. Tiba-tiba matanya ditembak oleh seseorang. Itu ditembak oleh seorang wanita. Zhen Wan segera berlari mendekat untuk mengambil. Pisau menusuk dada Qin Shou. Qin Shou memperingatkan Zhen Wan bahwa jika dia tidak membunuh dirinya hari ini, maka keluarga dan teman-teman Zhen Wan pasti akan. Semua keluarga dan teman-teman akan lenyap. Terakhir, hancurkan Shen Wange. Pergilah mati, kau orang gila. Zhen Wan mengambil pistol revolver yang digunakan wanita itu. Akan menembakkan lagi pada Qin Shou. Namun, pistol itu tidak memiliki peluru. Sementara bom di dalam gedung hanya tinggal 1 menit sebelum meledak. Kita harus pergi sekarang, cepat. Akhirnya dia hanya bisa mundur bersama wanita itu terlebih dahulu. Setelah Zhen Wan kembali ke perusahaan, dia memberikan laporan kepada perusahaan. Ketika dia bersiap-siap untuk meninggalkan setelah mengatur bom waktu sendiri, menemukan kelompok sisa target, Qin Shou meninggal karena menyelamatkannya. Saat itu situasinya mendesak dan tidak sempat merapikan jenazah Qin Shou. Meskipun kapten curiga pada Zhen Wan, tapi dia tidak ingin menyelidiki lebih lanjut. Akhirnya perusahaan masih mengandalkan Zhen Wan untuk menghasilkan uang. Namun yang tidak terduga bagi kapten adalah, setelah Zhen Wan memberikan pengakuan, dia mengajukan untuk pensiun setelah memberikan pengakuan. Perusahaan tiba-tiba kehilangan 2 pemimpin. Kapten sangat tidak puas dengan Zhen Wan. Maka dia mengatur seseorang untuk mengikuti Zhen Wan, untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan Zhen Wan. Zhen Wan sangat berhati-hati. Setelah keluar, dia menyadari ada yang mengikutinya. Dia seharusnya bertemu dengan seseorang. Namun Zhen Wan memberikan isyarat. Mereka langsung membatalkan pertemuan. Kemudian dia pulang untuk melihat keluarganya. Siapa namamu? Xian, Zheng Xian. Yang terakhir, yang tidak terduga oleh siapapun adalah, ternyata Qin Shou tidak mati. Dia menemukan Santo Kakek. Ingin membalas dendam bersama Santo Kakek pada Zhen Wan. Seorang pria mencekik ibu dari teman perangnya sampai mati. Untuk membalas dendam, dia mengumpulkan puluhan pembunuh. Akan menghabisi keluarga Zhen Wan. Zhen Wan mengetahui berita dan membawa keponakannya. Mengamanahkan Xian kepada Xiao Shuai untuk perlindungan. Dia pergi sendiri untuk menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuannya. Namun di jalan, dia dihalangi oleh sebuah mobil. Pemilik mobil meminta Zhen Wan meminjam handphone. Zhen Wan tidak punya waktu untuk memperhatikannya sekarang. Dia baru saja ingin menyalakan mobil dan pergi dari sana. Tiba-tiba sebuah truk melaju cepat dari belakang mobilnya. Sejumlah besar pembunuh turun dari truk. Mereka membawa berbagai jenis senjata. Menembaki mobil Zhen Wan. Wanita yang meminjam handphone tadi. Bahkan menyemprotkan semprotan ke wajah Zhen Wan. Untungnya setiap bagian mobil Zhen Wan tahan peluru. Semua komponennya tahan peluru. Para pembunuh menyadari tidak bisa menembusnya dan berhenti. Bersamaan dengan perlahan terbukanya bagasi. Mengangkat senjata mesin dan menembaki para pembunuh. Tiba-tiba, hanya tersisa 1 pembunuh yang selamat dari serbuan. Meyakini dari mulutnya, bahwa Qin Shou datang untuk membalas dendam. Saat itu, wanita itu diam-diam mengarahkan semprotan ke arah. Beruntung, bereaksi cepat. Dia menggunakan tubuh pembunuh untuk menahan semprotan itu. Menyelesaikan wanita itu yang terluka. Dia pergi ke rumah saudaranya untuk memberikan surat. Setelah memberikan surat itu padanya untuk merawat luka, dia mengambil pistol dari tempat surat itu. Pada saat itu, saudara laki-laki dan istrinya sudah dibunuh dengan kejam oleh Qin Shou. Sementara Xiao Shuai melindungi Xian. Dia juga dibunuh oleh pembunuh. Beruntungnya, Xian selamat. Qin Shou juga mengirim 2 pembunuh untuk menghilangkan Min Hui yang diselamatkan oleh sebelumnya. Min Hui yang diselamatkan oleh dieliminasi bersamaan. Min Hui melihat 2 pembunuh dari kamera pengawas. Mereka langsung bersembunyi ketika masuk ke ruang rahasia. Saat pembunuh masuk dan mencarinya di seluruh tempat, dia menggunakan bom yang telah disiapkan sebelumnya. Asam sulfat pekat dituangkan ke tubuh para pembunuh. Para pembunuh berteriak kesakitan karena terkena korosi.
Min Hui memanfaatkan kekacauan dengan menembak menggunakan senjata mesin. Dua pembunuh menembaki dengan senjata. Setelah menyelesaikan kedua orang itu, dia membakar ruangan tertutup itu dengan api. Kemudian dia pergi bekerja di sebuah restoran Milan Zhou. Rencana balas dendam Qin Shou terhadap Zhen Wan diketahui oleh Kapten. Kapten meminta Qin Shou untuk berhenti. Hal selanjutnya akan ditangani oleh perusahaan. Qin Shou mengira Kapten ingin memaafkan Zhen Wan. Karena Zhen Wan dianggap sebagai pengkhianat oleh perusahaan. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberikan peringatan kepada yang lain. Maka segera mengatur pembunuh untuk menangkap Xian. Namun, Zhen Wan sudah melakukan sesuatu. Dia berhasil menyelamatkan Xian tepat waktu. Mereka bertabrakan di ruang jenazah dengan Qin Shou. Untungnya, pada saat itu datang sekelompok orang berkabung. Seseorang menghalangi kedua orang itu. Zhen Wan menghilang dari pandangan Qin Shou. Setelah Xian ditetapkan, Zhen Wan datang ke rumah Kapten. Dia mengancam nyawa keluarga Kapten. Kapten melakukan kesepakatan dengan dirinya sendiri. Selama Kapten menghentikan hukuman perusahaan terhadap dirinya, dia mulai sekarang. Kematian keluarga dan teman-temannya tidak akan diselidiki lagi. Kapten adalah orang yang paham. Tanpa ragu-ragu, dia setuju untuk bertransaksi dengan Chen Wan. Namun Chen Wan sangat jelas bahwa bahkan jika perusahaan berhenti, Qin Shou tidak akan berhenti begitu saja. Jadi dia merencanakan rencana jangka panjang sebelumnya. Dia dan Basin menemukan tempat terpencil, membangun sebuah villa di tempat tersebut, lalu membawa Xian untuk tinggal di sana, lalu memasang mata air, dan memasang kamera pengintai, untuk memastikan tidak ada kesalahan. Selama itu adalah tempat tinggal Xian. Chen Wan memasang kamera pengintai, mengikuti apa yang dikatakan Zhen Wan, suratnya, mendapatkan Min Hui kembali, dan mengajari Min Hui keterampilan bela diri setiap hari. Min Hui memiliki bakat luar biasa. Tidak lama kemudian, dia dilatih menjadi pembunuh terampil. Ketika Xian tumbuh dewasa, Basin juga mengajari ZHN beberapa teknik bela diri. Sementara Zhen Wan mengajari ZHN menembak. Jangan pernah meremehkan anjing robot yang menari ini. Itu akan mengeluarkan gelombang ultrasonik yang membuat kepala meledak. Basin menahan rasa sakit dan menembak anjing robot 2 kali. Namun tidak ada efek sama sekali. Tiba-tiba sebuah mobil menerobos masuk dan menghalangi ZHN di dalam ruangan. ZHN melihat situasi dan segera berlari ke dalam ruangan, mengeluarkan sebilah pisau belati dan bersembunyi. Dari sisi kanan mobil turun sepasang pembunuh kembar. Langsung menembak Min Hui begitu turun dari mobil. Tembakan ini langsung membuat Basin penuh dengan kemarahan. Saudara-saudara, hari ini ikutlah saya ke neraka. Hari ini kita tidak berencana pergi. Basin menghadapi 2 lawan sekaligus. Berhasil membunuh salah satu dari kembar tersebut. Kembar lainnya melihat adiknya mati tragis. Dan kehilangan kendali diri secara instan. Menembak surat sembarangan. Surat langsung bersembunyi. Kembar mencari surat ke sana kemari. Akhirnya menemukan pintu rahasia. Dia pikir surat bersembunyi di dalam. Lalu menendang pintu rahasia dengan keras. Namun pintu rahasia ini sudah dipasangi perangkap oleh Zhen Wanan. Setelah Kaisar turun dari mobil, masuk ke dalam ruangan sambil berbicara sendiri. Sambil mencari Xian. Xian ingin menyerang saat Kaisar lengah. Namun Kaisar tetap waspada. Kaisar dengan mudah mengalahkan Xian. Sekarang aku akan membiarkanmu hidup, karena kamu masih berguna. Tiba-tiba pria itu mengambil dumbbell kayu, dan memukul keras kepala Kaisar dari belakang. Apa ini? Akan sakit, bocah kecil. Ya Tuhan, Xian. Pria itu menaiki Kaisar dan memerintahkan Xian untuk segera pergi. Xian terpaksa meninggalkan pria itu dan lari terlebih dahulu. Hal ini membuat Kaisar marah. Kaisar menembak beberapa kali ke arah dada pria itu. Xian masuk ke gudang. Melihat Shengzu mengikutinya. Segera mengambil pistol di lantai dan bersembunyi. Saat Shengzu ingin mengambil harta tewas pembunuh, Xian menyalakan lampu gudang. Shengzu tidak sempat bereaksi. Xian mengarahkan pistol ke Shengzu. Xian menanyakan apakah dia yang membunuh orang tuanya. Shengzu belum menjawab. Tiba-tiba suara aneh mengganggu mereka. Ternyata itu adalah Zheng Yin. Setelah bangun, dia terus bergoyang. Berhasil memutuskan tali yang menggantunginya. Naik dari pusat perbelanjaan bawah tanah. Zheng Yin yang dipukul menjadi bermata satu tampak tidak stabil. Sepertinya sudah agak tidak normal. Dia mengambil AK di lantai. Menembak ke langit dengan marah. Kemarahan Xian dan Babylon. Kumpulan orang bodoh Babylon ini. Saya adalah pembunuh ribuan orang. Kalian malah menikmatinya, sialan. Apakah saya mudah dipermainkan? Siapa orang gila itu? Wanita bisu yang bahkan tidak bisa berbicara saat kecil. Hanya karena belajar sedikit berkelahi, dia meremehkan saya. Sial. Sialan Xian. Kamu bersembunyi di mana? Ayo, keluar.
2 putaran tembakan langsung mengosongkan magazen. Saat itu, Shengzu muncul di belakangnya. Memberitahunya bahwa senjata tidak untuk dimainkan seperti itu. Dia masih ingin bersaing dengan Shengzu. Menghabiskan peluru untuk menghadapi sampah sepertimu. Setelah Shengzu selesai berbicara, dia langsung membelah kepala Zheng Min dengan kapak. Xian juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri ke pusat perbelanjaan bawah tanah. Menunggu Shengzu tiba di tempat Zheng Min naik, baru menyadari bahwa di bawahnya adalah pusat perbelanjaan. Zheng Min adalah orang dari pihaknya sendiri. Xian dan Shengzu bermain petak umpet di pusat perbelanjaan. Bermain petak umpet. Shengzu kesulitan menangkap Xian. Lalu mengenakan kacamata hitam yang bisa melihat sinar inframerah. Dan setiap kali dia melewati tempatnya, dia menginstal bom sensor inframerah. Xian belum menyadari bahaya. Saat dia terus menghindari pemeriksaan Shengzu, tanpa sengaja memicu sebuah bom sensor inframerah. Suara ledakan mengungkapkan posisi Xian. Shengzu menembak 2 kali ke arah Xian. Xian segera membalas dengan 1 tembakan. Namun, senjatanya hanya memiliki 1 peluru. Suara ini. Itu adalah suara peluru habis. Namun, Shengzu terlalu cepat berpuas diri. Karena di bawah kaki Xian masih ada senjata. Tak lama kemudian, Xian mengendarai forklift menabrak Shengzu. Shengzu panik menembak ke arah Xian. Shengzu terlalu panik. Tidak menyadari bahwa dia telah memasang bom sensor inframerah. Ledakan ini meledakkan dia ke atas bensin di tanah. Ternyata Xian sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Shengzu yang akan segera mati masih meremehkan Xian. Dengan yakin, Xian tidak berani menembak orang. Xian dengan tegas menembakkan senjata ke bensin di tanah. Shengzu seketika dilalap api. Namun Shengzu belum terbakar mati. Api memicu sprinkler pemadam kebakaran. Tak lama kemudian, api di tubuh Shengzu berhasil dipadamkan. Shengzu marah dan tidak peduli dengan perusahaan. Perintah untuk menangkap hidup Xian. Langsung ingin membunuh Xian. Xian langsung menembak kepala pria itu. Namun bahaya belum berakhir. Pria yang baru saja ditembak beberapa kali di bagian dada, belum mati. Untungnya dia mengenakan rompi anti peluru tebal. Pria itu bangun dan pergi ke pusat perbelanjaan. Dia menemukan beberapa orang mereka. Sudah dimasukkan ke dalam daftar pembunuhan bayaran oleh Babylon. Daftar kontrak pembunuhan berhadiah. Para pembunuh yang datang. Semuanya sebelumnya berbelanja di pusat perbelanjaan. Pelanggan yang membeli senjata. Sekarang Ming Hui terluka parah. Menghadapi serangan dengan kekuatan yang lemah. Tidak butuh waktu lama untuk menghadapi serangan puluhan pembunuh. Xian segera merumuskan strategi untuk menghadapinya. Dia mengambil kapak perang. Dan dia bernegosiasi dengan para pembunuh melalui siaran radio. Itu adalah Santosu yang baru saja mati di tanganku. Dia meminta para pembunuh untuk memikirkannya dengan baik. Tidak akan ada masalah jika mereka mundur sekarang. Mengenai hadiah dari Babylon. Dia akan membaginya setelah dibagi dengan jumlah mereka. Langsung membayar mereka. Membeli senjata dari dia di masa depan. Dan dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya. Jika mereka tetap keras kepala. Dan ingin menyerang dan menduduki pusat perbelanjaan. Maka, akan mati semua di sini. Manfaat dan kerugian sudah jelas. Para pembunuh hanya peduli pada uang. Ini berhasil meyakinkan para pembunuh. Melihat semua pembunuh mundur. Xian akhirnya lega. Dia pergi ke villa mencari Xin Xin dan Min Hui. Namun keduanya sudah menghilang. Dia kembali keluar villa dan mulai menangis. Segala sesuatu yang terjadi di dalam villa. Bagi seorang gadis yang baru berusia 18 tahun. Terlalu kejam. Saat itu, sebuah bus besar datang dari kejauhan. Xian masih mengira itu adalah pembunuh yang dikirim oleh Babylon. Setelah orang-orang di dalam mobil turun. Baru tahu bahwa mereka adalah anggota kode warna kuning dari pusat perbelanjaan. Anggota kode warna kuning di dalam. Mereka datang khusus untuk membersihkan villa setelahnya. Setelah villa dibersihkan. Datang lagi sebuah mobil. Orang yang turun dari mobil adalah Zhen Wan. Melihat Zhen Wan terluka parah, Qin Shou mungkin dalam bahaya.